wa yubtiru amidun la nasin lis-sawmi wa in kasura minhu nahu jima'in wa uqlin alimun la jahilun bi'an ma ta'atuhu muftirun liqurbi islamihi aw nas'ihi ibadiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalika mukhtarun la muhramun lam yahsul minhu qasdan wala fikrun wala talazzuzun bijima'in wastimna'in la bikublatin wa dhammim limro'atin bihailin aimahu wa in takarrata bisahwatin aw kana al-hailu rafiqan walau dhammam ro'atan aw qabbalaha bila mulamasati badanin bal bihailin bainahuma fa anzal lam yuftirih lintifa'il mubasyarati kal ihtilami wal inzali binasrin wa fikrin. Dan membatalkan oleh sengaja, tidak lupa karena puasa walaupun banyak daripadanya seumpama ngekngok dan makan, juga mengetahui juga kehendak sendiri, tidak dipaksa, tidak hasil daripadanya oleh dituju dan tidak dipikir dan tidak merasa lezat sebab jima wastimna, bersenang-senang, tidak batal dengan mencium dan merangkul bagi perempuan yang ada penghalang sampai akhir banyak. Ini menerangkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja dilakukan. Jadi kalau lupa ternyata ia lakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasanya itu tidak batal walaupun banyak. Wa in kasuro, walaupun banyak. Minhu nahu jima'in, katanya seumpama jimak, hubungan suami istri siang hari bolak-balik setiap jam, tapi dalam hal keadaan lupa. La nasin, artinya tidak batal kalau lupa dia. Wa uklin, begitupun makan tidak batal kalau hal keadaan lupa. Batal juga dia makan dan hubungan suami istri tidak lupa, kemudian tahu itu yang batal. Lalu bagaimana? La jahilun, kalau orang yang bodoh karena tidak tahu, maka itu juga tidak batal. La jahilun, mana kita ustaznya? Itu artinya tidak batal dilakukan makan uang istri karena bodoh. Paham ya? Batal karena bodoh. Lanjut aja puasanya. Bodoh macam mana itu? Bi'an ma ta'atuhu muftirun li qurbi Islam, dengan bahwa ia lakukan, ia perbuat sesuatu perkara yang batalkan puasa tadi karena masuk Islam, baru masuk Islam. Hari ini mu'allaf masuk Islam, besok puasa Ramadan, itu dikatakan baru masuk Islam. Ilmu tentang masalah puasa dia belum tahu, namanya mu'allaf. Suami istri mu'allaf, besok hari orang puasa, mereka pun puasa pula.
hubungan intim, hubungan intim juga, karena mereka nggak tahu pula batalkah puasanya. Tidak. Selesai puasa 30 hari, cerita-cerita dia lebaran sama kawan-kawannya karena baru mualaf, sampai pembahasan misalnya kami tiap hari hubungan intim, katanya, hah? Tapi puasa mana boleh? Hah? Nggak boleh ya? Oh, kami nggak tahu pula. Nggak tahu pula alasannya karena baru masuk Islam itu tidak batal. Itu pun tadi makan nggak batal juga karena tidak tahu. Nggak perlu lah digantinya ya. Nggak penting karena baru masuk Islam. Itu alasannya. Atau aunasi, tempat tinggalnya jauh, hidupnya jauh dari ulama. Aunasi, hidupnya bibadiatin, dalam satu tempat, ba'i, datin, yang sangat jauh dari orang yang mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya dia nggak ada kesempatan untuk belajar. Tempatnya di pedalaman, ustadz nggak tahu, guru nggak ada yang dekat, tapi tahu bahwasanya itu bulan Ramadan, wajib puasa sebagai muslim. Mereka muslim tidak pernah belajar karena jauh dari kehidupan orang yang tahu tentang hal puasa, maka itu pun tidak batal puasanya. Karena apa tadi? Ketidaktahuan, alasannya jauh dari tempat ulama atau orang yang mengetahui masalah tersebut. Kira-kira sekarang kalau dia hubungan intim atau makan, alasan tidak tahu, diterima nggak ya kalau sekarang? Banyak guru tapi Kalau saya mengatakan mungkin nggak diterima. Kenapa? Setiap sudut ada ustadz, kemudian HP, komplit. Kalaupun dia jauh bisa aja nengok HP, nggak jadi alasan lagi. Tapi kalau zaman dulu mungkin iya, komunikasi tak ada, telepon, mau belajar keluar tak bisa, jauh. ada kendaraan. Kalau sekarang serba gampang. Jadi kalau bodoh dulu dengan bodoh sekarang beda. Kalau bodoh dulu karena memang hal-hal yang tidak memungkinkan dia untuk belajar, alasannya tepat. Kalau sekarang dia tidak belajar, alasan yang tidak tepat, hanya alasan malas. Istilahnya kenapa malas? Karena banyak dosa. Itunya alasannya. Orang tidak mau belajar, malas alasannya karena banyak dosa. Karena dosa itu menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Jadi orang-orang yang tak mau belajar itu sementara ilmunya belum ada karena banyak dosa. Ya betul, banyak dosanya, betul-betul gunung dosanya. Cuman dia saja merasakan tak punya dosa. Dia saja tidak merasakan kebodohan karena bodohnya. Tidak merasakan punya dosa karena banyak dosanya, terhalang untuk melakukan kebaikan. Kemudian mukhtar, batal makan, batal hubungan. Tadi sengaja, tahu, kemudian kehendak sendiri. Mukhtar, kehendak sendiri, bukan paksa. La mukroh tuh, tidak dipaksa. Lalu kalau dipaksa batal, enggak. Cuman tandanya yang dipaksa itu tidak ada qasad untuk membatalkan, nggak ada ingin membatalkan, cuman karena terpaksa tadi. Kemudian tidak ada pikiran-pikiran hal-hal sesuatu yang berkaitan untuk membatalkan puasa tadi. La pikrun, tidak ada pikiran dan tidak merasa kelezatan. Namanya dipaksa. Berarti kalau dipaksa ini kondisinya cuman tentu ketakutan kan, sehingga saking takutnya itu tidak ada berpikir yang aneh-aneh ingin mendapatkan segala macam, enggak. Bahkan merasa lezat pun makanan itu tidak, enggak terasa makanan itu
akan dipaksa tadi bisa jadi mungkin hidup di tengah-tengah orang jahat Iya. atau banyak orang-orang yang non muslim, jauh dari muslim, jahat mungkin. Mereka nggak senang melihat orang yang muslim puasa. Namanya non muslim ini kadang-kadang mereka sangat-sangat dengki melihat muslim kan, mau mereka membantainya kan. Jangankan melarang puasa, membunuhnya pun mereka mau kadang-kadang. Iya. Bantainya di mana-mana umat muslim, sedikit mereka bantai. Kata dia datang bawa senjata api, batalkan puasamu katanya, pakai laras panjang tuh. Untuk kawan tuh ketakutan, darah dingin, gemetar, batalkan. Pasti nggak terasa enak. Kenapa? Karena kondisi ketakutan. Bisa jadi nggak terasa itu, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Nah, itu yang hasil. Artinya nggak batal. Kalaupun makannya 3 piring mungkin nggak terasa itu. Apalagi itu. Orang di ketakutannya, bibirnya pun udah putih, pucat. Itu beda kalau hanya paksa-paksaan kawan-kawan, itu batal lah pula. Itu maksudnya dah. Iya. Jadi setelah makan Jokonyang, nggak batal puasanya. Besok datang lagi Pak Yo, katanya pula itu dah. Itu yang dibikin-bikinnya itu. Jadi batal sengaja tahu kehendak sendiri dijimain sebab hubungan suami istri. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar. Apalagi wastimnak, mengeluarkan sperma baik dengan tangannya, artinya istrinya, biyadi dengan tangan sendiri atau tangan, batal. Apabila mesti lima yang kudu lam suhu bila hail, atau menyentuh sesuatu perkara yang mana dengan sentuhan itu membatalkan wudhu tanpa ada penghalang, itu yang batal. Wudhu ki? Ya, sesuatu dia menyentuh perempuan itu batal wudhunya. Wudhunya. Jadi dengan rangkulan batal wudhunya itu, kemudian kalau spermanya itu batal puasanya. Oh gitu. Ya gitu. Wudhunya batal, keluar spermanya batal puasanya. Kayak mana ya? Gitu. Menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu, lalu keluar sperma, itu batal. Lalu bagaimana menyentuh perempuan yang tidak batal wudhunya, keluar sperma, batal nggak? Enggak, seperti pakai penghalang. Itu kan nggak batal wudhu. Yeah. Misalnya si Zaid mencium istrinya pakai kain, itu kan nggak batal puasa, karena pakai kain terhalang. Keluar spermanya, tidak batal puasanya. Kalau mencium istri aja nggak keluar sperma? Nggak batal. Langsung nggak pakai penghalang? Ya, nggak batal kalau nggak keluar sperma. Itu kan keluar sperma maksudnya. La bikub latin wa domim limru'atin bihailin. Mana? Itu tidak batal sebab mencium dan merangkul bagi istri bihailin dengan penghalang. Itu. Wa in takarrorota, walaupun bolak-balik, bentar ciumnya lagi istrinya. Bentar ciumnya lagi, bolak-balik kawan tuh dah. Lain kawan tuh ya. Itu nggak batal tuh. Mana tadi lanya di sini? Inilah di tengah ada itu, kalau ada lanya. Tidak batal. Layu tiru gitu, bihima. Tuh, tidak batal keduanya. Keduanya mencium dan merangkul. Wa in takarrorota, walaupun bolak-balik. Tuh minhu. Bolak-balik, tapi syaratnya jangan pula keluar sperma. Lalu kalau dia mencium pakai penghalang, merangkul pakai penghalang,
walaupun tipis keluar pula spermanya itu nggak batal. Oh gitu. Paham itu? Paham. Udah baru paham sekarang. Baru paham. Berarti dia sperma tadi itu kan. Iyalah. Gini lah, muter-muter. Itu dia kan di situ. Kalau dia menyentuh, Nah, kan batal sholat, batal wudhunya. Iya. Berarti kan nggak pakai penghalang. iya. Lalu keluar sperma, Iya. batal. Kenapa? Batal karena dia mencium dan merangkul secara langsung. Iya. Batal puasanya. Karena itu membatalkan wudhu. Iya. Lalu bagaimana dia mencium dan merangkul tapi tidak membatalkan wudhu? Berarti ada penghalang. Kalau sperma itu nggak batal. Iya. Kalau yang gini dia menyentuh. Nah, berarti wudhunya yang batal. Dia menyentuh istrinya tanpa penghalang. Tapi tak keluar sperma. Nggak batal. Nggak batal, cuma wudhunya batal. Wudhu batal. Nah, itu maksud saya. Intinya kan di situ dia. Iya. Ketemu deh. Jadi mencium istri dengan syahwat, merangkul istri dengan syahwat, bolak-balik, ada penghalang. Tuh. Kalaupun keluar sperma tidak batal. Iya, kalau ada penghalang. Kalau mencium istri, merangkulnya, keluar sperma, sementara penghalangnya itu tidak ada, batal puasa. Nah, di situ jelasin. Wa in taqarrata bi sahwatin. Kalau bolak-balik dengan syahwat. Au kana hailu rafiqan, ataupun ada penghalang yang tipis. Falau domma. Kalau ia merangkum imro'atan akan istrinya, aku pada menciumnya. Bila mula masati badanin, tanpa menyentuh badan. Bal bihailin, bahkan dengan penghalang. Tuh ada penghalang. Bainahuma, di antara keduanya ada penghalang. Walaupun terjadi fa'an zala, maka keluar sperma. Lam yuftir, maka tidak batal. Kenapa rasanya? Lintifa'il mubasyarati, karena ternapi bertemunya kulit. Jadi posisinya macam mana? Kal ihtilam, itu sama dengan mimpi. Kalau sperma tadi sama dengan mimpi. Kenapa? Karena istrinya dibungkus. Macam orang opera apa yang mengobati COVID itu kan. Iya. Plastik semua, dirangkul istrinya, dicium istrinya, cor gitu. Tapi kalau cuma lapis mukanya aja masih tersentuh badannya batal lah. Kalau batal ya batal lah puasanya. Ya, Tapi tadi batal dulu tadi. Ya. Kalau batal puasanya ya batal dulunya batal puasa. Berarti kan dia sentuh, berarti tanpa penghalang. Iya. Ini kan tadi bahasanya mintu dengan penghalang. Itu. Wal insal, dan keluar sperma binasrin sebab memandang. Memandang foto, potret. Tengoknya foto-foto porno. Keluar spermanya. Waduh katanya cur. Tidak batal. Karena dia tidak menyentuh. Artinya tidak menyentuh kemaluan, tidak ada yang sentuh, hanya dengan bermain dengan mata, binazorin. Itu namanya binazorin. Itu dengan memandang, dengan berpikir. Itu tidak batal. Di tengah ada itu. Wakal ini zali binasrin fa fi wa fikrin fa inna luftir intifai mubasyarah, karena dia tidak menyentuh. Wa fikrin, dan menghayal. Pikir ngalamun, keluar sperma kurang sehat kawan tuh dah. Ya gitu aja, kurang sehatnya itu namanya. Lalu ada menyentuh mahramnya. Walau lah masa mahroman, katanya itu bukunya. Ya sentuh mahramnya. Atau sakron, dia atau menyentuh rambut istrinya. Sakron rambut ya itu apa dari situ-situnya. Pan salah keluar spermanya. Lam yubti, tidak batal. Kenapa? Karena tidak batalkan wudhu tadi. Tapi yang parah kawan tuh, rambut istrinya pegangnya keluar spermanya. Sakit ya. Hah? Sakit lah. Ya.
Sakit kawan itu. Sakit lah pengen gini. Nah itu nggak batal puasanya. Keluar masih batal nggak batal menurut Imam Syafi'i, tapi Imam Malik batal. Masih itu apa ya Ki? Masih Aku itu, membeda-bedakan ya Pak ya. masih itu ya cairan yang kental keluar dari kemaluan kita itu biasanya karena tegangan tinggi lalu lemas kawan tuh. Udah lemas itu biasanya ada itu keluar cairan-cairan. Nggak sama sama sperma. Beda lah, sperma kan warnanya putih. Oh dia bukan putih ya. Ya, bening di warna biasanya. Bening. Kalau orang yang sudah menghayal tegangan tinggi dia, itu nanti sebelum mani keluar ada yang keluar cairan-cairan, itu namanya mazi. Iya. Ya kalau kurang mau paham, kurang mengerti, boleh tanya mungkin dokter kan Iya. bagaimana. Tapi kemungkinan setiap orang kalau sudah tegangan tinggi nanti udah lemas kawan tuh ada itu cari-cari keluar lendir namanya. Itu namanya mazi itu. Keluar nggak batal puasanya. Tapi kalau menurut Imam Malik batal. Imam Syafi'i tidak. Udah sampai situ aja dulu Ustaz. Iya, Yo.